Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat meskipun kita terus melakukan pembelajaran secara online. Nah, pada pembahasan kali ini di pelajaran bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan tentang struktur teks laporan percobaan. Sebelum itu, kalian siapkan buku tulis dan alat tulisnya, karena nanti di akhir video saya akan meminta kalian untuk melakukan sesuatu. Pahami dan simak baik-baik apa yang saya katakan ya. Oke, seperti yang kalian tahu, setiap teks yang dipelajari di bahasa Indonesia itu tentunya memiliki struktur. Kalian tahu tidak struktur itu artinya apa? Struktur itu artinya susunan. Mohon maaf ya Naya apabila tulisan saya agak berantakan, pun video ini ala kadarnya. Yang penting kalian paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Struktur itu artinya susunan atau bisa dikatakan juga sebagai sesuatu yang disusun secara teratur. Nah, kalian buka LKS Bahasa Indonesia halaman 5. Kemudian kalian lihat materi tentang struktur, mencermati struktur teks laporan. Seperti yang sudah saya katakan, struktur itu artinya susunan atau sesuatu yang disusun secara teratur. Nah, teks laporan ini memiliki susunan atau memiliki strukturnya secara teratur. Yang pertama itu ada judul. Yang kedua ada tujuan percobaan. Yang ketiga ada alat dan bahan. Keempat prosedur atau cara kerja. Kelima hasil pengamatan. Keenam analisis data dan pembahasan. Kemudian ketujuh ada kesimpulan dan saran. Kedelapan ada daftar pustaka. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kalian simak dan pahami baik-baik apa yang saya katakan ya. Yang pertama, judul. Judul merupakan nama sebuah karangan yang menggambarkan isi karangan. Di dalam teks laporan percobaan, judul dapat diambil dari percobaan yang dilakukan. Nah, dalam membuat teks laporan itu tentu harus ada judulnya. Sebenarnya tidak hanya membuat teks laporan ya nak ya. Ya, saya ulangi, sebenarnya bukan hanya dalam teks laporan percobaan saja yang memiliki judul, tetapi setiap teks yang dibuat oleh seseorang tentu memiliki judul. Gunanya apa sih? Untuk memudahkan orang mengingat teks tersebut. Nah, nanti ketika kalian mencoba untuk membuat teks laporan, jangan lupa diberikan judul. Judulnya itu bisa kalian ambil dari percobaan yang kalian lakukan. Kemudian ada tujuan percobaan. Sebuah laporan memiliki tujuan. Tujuan harus ditulis dengan lengkap dan sesuai isi kajian teori. Maksudnya apa sih? Ketika kalian membuat teks laporan, tentu harus ada tujuannya. Agar ketika kalian membuat teks tersebut itu terarah. Seperti ketika kalian sekolah atau ketika kalian menaati protokol kesehatan saat ini. Tujuannya apa sih? Agar kalian terhindar dari COVID-19 seperti itu. Pun dengan teks laporan percobaan. Misalnya kalian ingin membuat teks laporan percobaan tentang makanan yang diberi boraks. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk kalian mengetahui apakah zat tersebut berbahaya atau tidak untuk makanan. Seperti itu ya. Harus ada tujuannya. Kemudian alat dan bahan. Menulis alat-alat yang memang benar digunakan pada saat percobaan. Bahan yang memang benar digunakan ditulis sesuai dengan apa yang digunakan saat percobaan. Maksudnya apa sih? Jadi, ketika kalian melakukan percobaan terhadap sesuatu, alat dan bahan-bahan yang kalian gunakan itu harus ditulis sesuai dengan yang kalian pakai.
Jadi jangan mengada-ngada ya. Seperti ketika kalian memasak atau ketika kalian membuat kue. Tentu di situ ada alat dan bahannya. Nah, alat dan bahan tersebut harus kalian tulis sesuai dengan yang kalian gunakan. Misalnya ketika kalian melakukan teks percobaan, alatnya itu ada pisau, kemudian ada gunting atau ada alat-alat yang lain. Kemudian bahannya itu ada tali, ada kayu atau apapun itu kalian tulis berdasarkan apa yang kalian pakai ya. Selanjutnya ada prosedur atau cara kerjanya. Menyampaikan cara kerja dengan kalimat aktif bukan kalimat suruh, dan membuat kalimat suruh menjadi kalimat aktif sehingga menceritakan apa yang telah dilakukan saat percobaan. Ya, setelah kalian membuat ada judulnya, kemudian menulis tujuan percobaannya, menulis alat dan bahan. Setelah itu cara kerjanya tuh kalian tulis. Kalian harus menunjukkan bagaimana kalian melakukan percobaan tersebut. Jadi dari awal sampai akhir cara kerjanya tuh harus kalian sampaikan ke audiens atau pembaca kalian nanti. Seperti kalian melakukan sesuatu itu dari awal hingga akhir tuh harus ditulis agar pembaca atau audiens kalian pun paham dengan teks laporan yang kalian buat. Selanjutnya, hasil pengamatan. Menulis hasil pengamatan sesuai dengan apa yang didapatkan saat percobaan. Data dapat ditulis secara deskriptif atau dalam bentuk tabel hasil pengamatan, dan melakukan pengamatan sebaik-baiknya saat melakukan percobaan sehingga diperoleh data yang akurat dan reliable. Nah, setelah kalian menulis prosedur atau cara kerjanya, kalian juga harus menuliskan hasil pengamatan kalian. Setelah kalian melakukan percobaan terhadap sesuatu, kemudian kalian mendapatkan hasil pengamatannya, ya sudah, kalian ditulis secara deskriptif atau deskripsi ya, dideskripsikan hasil pengamatan kalian. Atau dalam bentuk tabel juga bisa. Jadi kalian bentuk tabel, nanti kalian tulis hasil pengamatannya seperti apa. Nah, ketika kalian melakukan percobaan, kalian mengamatinya tuh harus benar-benar diamati, harus sungguh-sungguh diamati agar hasil pengamatan kalian itu tidak keliru, sehingga orang-orang yang membaca hasil teks laporan percobaan kalian itu mendapatkan informasi yang akurat dan tidak salah paham. Seperti itu ya nak ya. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan. Saat melakukan analisis data memerlukan pikiran kritis dan menerapkan teori yang telah ditulis dengan memadukan hasil pengamatan. Hasil dibahas secara deskriptif atau perhitungan jika ada, dengan menerapkan konsep yang ada dengan menggunakan teori dan tinjauan dari berbagai sudut pandang. Tiap hasil yang didapat dibahas secara detail untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Nah, maksud dari analisis data dan pembahasan ini seperti yang hasil pengamatan. Jadi nanti di teks laporan itu ada pembahasannya. Nah, biasanya pembahasan ini tuh berupa pemikiran kalian, tetapi pemikirannya tuh harus kritis. Jangan berdasarkan omongan orang lain. Kemudian di sini kan ada kalimat dengan menerapkan konsep yang ada dengan menggunakan teori dan tinjauan dari berbagai sudut pandang. Maksudnya apa sih? Jadi ketika kalian membuat teks laporan percobaan itu, kalian harus menemukan atau mengumpulkan teori-teori yang dijabarkan oleh penulis lain. Misalnya kalian menggunakan 3 penulis. Teorinya yang A seperti ini, yang B seperti ini, yang C seperti ini. Nah, nanti dari hasil pembahasan kalian samakan dengan 3 teori tersebut. Kemudian kalian bahas menggunakan pikiran kalian sendiri. Tetapi pemikirannya harus kritis ya, harus objektif, sesuai dengan apa yang kalian dapatkan hasilnya. Jadi jangan asal sembarangan.
tidak boleh membuat kalimat sembarangan ya. Harus secara kritis, kemudian disesuaikan dengan teori dari penulis yang kalian pakai. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh masuknya tuh ke karya-karya ilmiah. Misalnya kalian membuat makalah. Nah, membuat makalah tuh tidak hanya asal copy paste dari Google, tetapi sepengalaman saya, kalau membuat makalah itu kalian harus mencari berbagai macam buku. Kalian harus mencari berbagai macam buku, biasanya itu paling sedikit 3. Kemudian teorinya itu dipakai untuk kemudian kita bahas seperti itu. Nah, selanjutnya ada sini. Kesimpulan dan saran. Menulis kesimpulan dengan ringkas sesuai dengan tujuan percobaan. Apa yang ingin dicapai saat percobaan merupakan sebuah simpulannya. Kesimpulan merupakan jawaban dari hipotesis yang diajukan. Nah, setelah kalian menulis semua, mulai dari judul hingga analisis data dan pembahasan, kemudian kalian membuat kesimpulannya. Jadi, hasil dari teks percobaan kalian tuh simpulannya apa sih? Misalnya, kalian itu membuat percobaan tentang penggunaan media ponsel dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kalian buat tuh percobaannya, kalian teliti, kalian amati, kalian pahami, kemudian ketemu hasilnya. Misalnya saja, ini hanya contoh ya nak ya, ketemu hasilnya ternyata pembelajaran jarak jauh menggunakan ponsel ini tuh kurang efektif. Nah, itu yang dikategorikan itu yang dinamakan sebagai kesimpulan. Jadi nanti kalian bisa menuliskan setelah melakukan percobaan terhadap media ponsel dalam pembelajaran jarak jauh, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak terlalu efektif karena bla 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 bla. Itu kalian sertakan alasannya. Nah, itu yang dinamakan kesimpulan. Kemudian apabila kalian memiliki saran, kalian boleh menyertakan saran di tulisan kalian sendiri, agar ketika ada yang membaca tulisan kalian itu, mereka bisa memahami saran-saran dan apapun yang ingin kalian sampaikan. Seperti itu. Terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber bacaan atau referensi yang dapat digunakan untuk suatu karya ilmiah, laporan hasil percobaan, dan berbagai karangan buku lain. Daftar pustaka ditulis berdasarkan pedoman penulisan daftar pustaka dalam EYD. Nah, untuk contoh daftar pustaka, mari kita buka halaman paling terakhir bahasa Indonesia. Tada! Nah, ini dia yang dinamakan daftar pustaka. Jadi nak, ketika kalian membuat karya ilmiah berupa makalah atau teks laporan percobaan, nanti paling akhir kalian harus menyertakan daftar pustaka seperti ini. Daftar pustaka itu isinya apa aja sih Bu? Isinya merupakan buku-buku yang kalian gunakan untuk mencari teori-teori dari penulis lain. Nah, dalam satu LKS ini nak, tidak hanya satu buku yang digunakan, tetapi ada banyak buku yang digunakan oleh penulisnya. Jadi ketika penulis tersebut atau kalian menggunakan teori dari penulis itu, kalian harus mencantumkan nama yang menulis dan buku apa yang kalian gunakan. Seperti itu. Ini untuk daftar pustaka. Biasanya kalian akan membuat ini tuh nanti ketika kalian sudah kuliah, atau bahkan ketika SMA pun bisa jadi kalian sudah membuat suatu karya ilmiah yang nanti di belakangnya pasti ada daftar pustaka. Nah, seperti itu ya nak ya. Oke. Untuk kali ini pembahasannya itu dulu. Di pertemuan selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan tentang kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Nah, tugas kali ini saya tidak akan meminta kalian untuk menjawab soal, melainkan mencatat atau merangkum apa yang saya jelaskan di video ini. Tulis di buku tulis bahasa Indonesia kalian, sertakan nama dan kelas. Kemudian kalau sudah selesai, kirim fotonya ke saya. Ingat,
Fotonya harus jelas agar saya bisa membaca rangkuman yang kalian tulis. Kalau sudah, kirim ke nomor saya ya nak ya. Saya tunggu sampai jam 10 malam. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jangan lupa terus belajar meskipun kita sedang melakukan PJJ. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.